95 Pak pergi Jawa. Ada acara dididik selama 3 bulan lamanya. Mahal harga dan sampai di Jawa. Begitu keluar di Cengkaring itu, Mas, mana Mas? Dia saya antar ya Mas. Mas tahu bau dia uang, Pak. Mahal tiap tu, Pak. Berapa sekilo tu? Balik tahun 2006 nya dapat tiba di bandara di bandara Subang 3, ambruk langsung aku dia. Ambruk dah modal langsung. Mana cu, mereka nantaunya deh. Nak panggil Mas je lah. Ingin tenang, ingin aman, silaturahim, akur dengan kita. Ada, ni contoh. Tengok sini. Ini masjid kita, rumahnya dekat dengan masjid, tetangga dengan kita. Tapi yang pergi solat, pergi ke musola sana, pergi ke masjid sana. Pada masjid dekat rumahnya ada. Itu di kampung saya ada, tetangga saya ada kayak begitu. Kenapa Ustaz? Kok solat pergi ke sana, kok solat ke sini? Masjid dekat rumahnya ada. Indak belok-elok juang dong. Bicara masalah Isra dan Mi'raj, ini panjang sejarahnya. Dan ini sudah disampaikan para buya, para guru kita tiap tahun. Dalam setahun mungkin beberapa kali sesuai dengan tempat dan waktu yang disampaikan. Jadi malam ini kita mengulang-ulang, tidak menambah, mengulang-ulang. Karena ketua tadi sampaikan menggetar sedikit jadilah. Ya, sedikit jadilah katanya. Nah, ya kita coba entah apa yang digetarkan sedikit kita coba. Nah, ada kemarin menggetar di Pekanbaru sampai gempa bumi dari Pasaman itu. Baik Bapak dan Ibu, mohon keseriusan, suara tidak kuat lagi. Ini sound kita ini bagus tu toa ya. Yang di atas pun juga toa, tapi tidak seimbang antara toa dengan amplifier. Jadi amplifiernya kekuatannya kurang, sementara yang midnya banyak. Itu makanya longio, bahasa kampung kami longio, pocah. Iya. Baik, terima kasih. Kita coba. Kita ngaji tidak lama-lama, bisik-bisik tadi. Sampai jam 12 malam jadi. Sanggup? Yang di luar sanggup mendengar sampai jam 12? Ibu-ibu sanggup? Saya tak sanggup. Baik. Bapak dan ibunya untuk menggetar. Ya. Karena saya cangkap tuh siapa yang sambutan itu saya tangkap. Dia tak naku-naku aja kan. Jadi mak dan bapak, Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj. Perlu kita ketahui Nabi Muhammad itu siapa? Karena ada akhir-akhir zaman ni orang bilang alah sama Muhammad tu jawab nak do bezo. Kalau Nabi Muhammad itu satu, beliau adalah nurullah, cahaya Allah. Nurun ala nurin, cahaya. Yang kedua, pilihan Allah. Yang ketiga, kekasih Allah. Yang keempat, Nabi Allah. Yang kelima, Rasulnya Allah. Sementara Muhammad kampung apanya Allah? Coba. Ada yang bisik di kanan saya hamba Allah. Hamba Allah tu orangnya taat, orangnya patuh, orangnya tawadu, orangnya jujur. Maka Nabi Muhammad tu sebut dengan hamba Allah. Nah, kita sementara kita pahlawan ni ya, jo patuh ya, jo jujur ya, jo berutuh ya, jo. Ini bahasa campur atau bahasa apa gimana ini? Campur, Pak. Iki banyak orang cowok iki. Nggih. Sama-sama. Nggih, matur suwun. Orang Medan ada orang Medan di sini. Medan ada sini Medan. Nasution, Regar, Hasibuan,
Hasibuan itu asal katanya hasaba yuhasibu hisaban. Ujungnya nanti fahuwa hasibuan. Orang Medan itu bagus itu semuanya. Makanya kalau ingin nak lunak lembut, tirulah orang Jawa. Kalau ingin nak lunak lembut, tirulah orang Jawa. Mas, nggih, mana pasar di sini Mas? Kono ya. Pak, ndak itu nih, kono ya. Mantap, mantap. Tapi kalau ingin kasar kayak orang Medan, tirulah orang Medan. Tapi hatinya lunak lembut. Orang Medan, nak ngerti kau matilah kau tulang. Matilah kau. Saya panggil kau aja Pak. Tapi hatinya lunak lembut. Itu orang Medan itu. Tapi kalau orang wak Melayu ke lain lah. Bang, mana saja nak dapat cuma niak nanti itu kan. Nah, itu bahasa kampung Pak anggota dewan. Tanyalah sama dia kalau tidak percaya. Oke. Nah, jadi Nabi Muhammad itu pilihan Allah, kekasih Allah, yang disayangi Allah. Waktu mau berangkat Isra dan Mi'raj, penyebabnya apa Ustaz? Sesuatu itu ada sebab. Sesuatu itu ada sebab. Tidak ada sesuatu tanpa sebab. Semuanya pakai sebab. Kullu syai'in fi sababin. Tiap sesuatu pasti ada sebab. Sebabnya Nabi Muhammad berangkat Isra dan Mi'raj, satu, beliau tahun itu tahun duka cita. Mak tak ada, ayah tak ada, atuk yang sayang tak ada, paman yang membela dan memblokir serangan Abu Lahab, Abu Jahil, Abu Sufyan di kala itu tak ada lagi meninggal. Istri yang tercinta, yang sayang, berkorban untuk suami meninggal. Siti Khadijah tu Pak luar biasa. Mana contohnya Ustaz? Ada apa namanya ini cincin-cincin namanya sini ni. Nah, bang yang diambilnya oleh Siti Khadijah, bang. Ni bang, jual lah bang. Bangunlah ke masjid. Diambil gelang, bang, bangunlah bang. Bangunlah masjid. Jual bang, juang. Diambilnya kalungnya tu bang. Ambillah bang ni, bangun madrasah. Itu ada dalam mangkok kecil lagi ada emas semuanya itu. Jual lah, beli ke tombak, beli ke kuda, beli onta, belilah panah untuk berperang. Begitu Siti Khadijah habis harta Siti Khadijah demi memperjuangkan Islam untuk baginda Rasul. Kalau macam itulah bini awak Siti Khadijah Pak Intala. Kalau Siti Khadijah kampung kau minta ampun Pak. Jangankan minta Pak, minjam haram dapat. Kata suami bilang, "Dek, pinjamlah bang ya duit sikit." Itu apa bang? Ya buat kandang ayam lah. Besok abang ganti. Enggak. Ganti, pinjamlah dek. Enggak. Kok kasar kayak begitu? Sakit hati dan ya. Karena perempuan ini pemurah sebetulnya Pak. Tapi kok enggak mau dia minjam lagi Ustaz. Nyom Muhammad kini minjam aja, yang mau membayar dah mau Pak. Betul apa tidak Bu? Gasak aja Bu. Nah, duka cita. Maka dalam keadaan sedih, dalam keadaan galau bahasa sekarang, Allah panggil Jibril. Hai Jibril, kemen. Dah apa? Ya Rabbi, itu kekasihku Muhammad. Bawa ke sini. Bawa ke sini. Dipanggil oleh Allah Ta'ala. Hei kawan, kata maka Jibril. Ada apa kawan? Kita malam ini dipanggil oleh Allah. Oh jadi, gembira, riang Rasulullah bukan main. Makanya Bapak dan Ibu rekan pemuda remaja kalau risau pikiran, risau hati, galau hidup segala macam, ada persoalan tak selesai, jangan lari ke mana-mana. Jangan pergi ke kafe-kafe. Jangan nongkrong di dalam semak. Tahu nongkrong dalam semak? Kadang jangan lari ke sana, jangan lari ke kafe-kafe. Kalau ke kafe-kafe, Masya Allah, ya lagu dangdut menghibur. Tapi kalau lagu dangdut sekarang enggak lain pula, goyang anak-anak tu. Tangan kanan menunjuk langit, tangan kiri menunjuk bumi. Mata ia pejamkan, bibir bawah ia gigit. Habis nyanyi galau lagi. Tak. Kemana? Inilah ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi luar biasa.
Suaranya pecah mikrofon. Iya. Sampai baterainya mati. Luar biasa. Dari mana coba tadi ayat macam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Nabi Muhammad dari masjid ke masjid. Kenapa? Karena hatinya ada, pikirannya ada bersih, hatinya ada tenang, tidak ada lagi dipanggil Allah Ta'ala, gembiranya bukan main. Maka kalau ingin tenang dalam hidup, ingin aman dalam hidup, ingin damai dalam hidup, jangan ke mana-mana, ke masjid. Ke masjid. Kalau anggota dewan bukan ke masjid, pergi kebanyakan. Jumat masa itu dah hilang. Kemana? Ke Jakarta. Ini mohon maaf nih anggota dewan. Karena kawan-kawan saya banyak dulu anggota dewan, sampai hari ini. Ya anggota dewan. Hari Jumat jalan ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata bininya. Mana abang kak? Baru tadi berangkatnya ke bandara. Mana ya? Katanya ke Jakarta. Ngapo? Meeting. 2 minggu, 3 minggu kan datang balik. Lalu ke rumahnya balik. Awas silaturahim. Assalamualaikum. Yang jawab istrinya Waalaikumsalam. Mana abang kak? Baru siap Jumat tadi ke bandara. Katanya nak copek-copek. Kemana? Ke Jakarta. Ngapo Jakarta? Meeting. Awak bongak ku apalah meeting tu ya. Awak tengoklah kamus. Oh itu. Kak, iya. Di mana tempatnya meeting tu kak? Katanya di situ, di situ. Oh saya cari ke sana. Ngapain mereka tu meeting? Bapak ibu tahu meeting itu? Tahu? Oh apa? Hei. Coba hari Jumat berangkat, tiba di Cengkareng udah jam 5. Berangkat tempat tujuan macet sampai jam 9 malam. Pasti malam tak ada acara. Besoknya Sabtu orang libur. Besoknya Minggu orang libur. Nah ada acara. Kok katanya meeting? Kok tiap minggu aja meeting? Kok tiap 2 minggu meeting? Meeting tu mak dan bapak ibu supaya tahu bukan rapat mereka. Ngapain? Memijat yang penting-penting. Sorry ya. Yo, jualan ninda. Makanya kalau cari anggota dewan jangan Jumat 1 minggu. Nggak ada di rumah dulu. Tapi kalau anggota dewan nasi kok pergi mancing. Nggak pergi meeting, pergi mancing. Santai-santai olahraga. Jadi bapak dan ibu jangan lari kemana-mana. Kalau pergi ke sana, oh anda kuliah, galau judul tidak diterima, anda pacaran, mau dah nikah, mau nak nikah lagi ditolak lagi, mau nikah ditolak lagi, galau, lari ke masjid. Cobalah orang yang ke masjid berebut, orang berebut. Saya aja hitamnya macam ini, banyak orang lacinan jamu. Iya, nenek-nenek. Lebih bagus nikah nenek-nenek sekarang daripada anak gadis. Anak gadis itu menggaya aja pandai. Masak tak pandai itu. Badotwi nasi dia. Kalau nenek-nenek dulu tak tentu ayo minum awak, cuci tangan awak, anduk awak ngeroti. Apalagi cara ibu-ibu yang ya tahun tinggi lah kata. Ada yang tahun tinggi itu enggak. Kadang-kadang boleh soci hadiah 2 pak. Beli 1 hadiah 2. Menikah juga mak dapat anak 2 langsung. Lai paham? Nah, jadi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Nabi Muhammad dari masjid ke masjid. Kini ambo tanya sama ibu-ibu. Ibu dapat suami, jalannya masjid ke masjid atau warung ke warung? Ulang. Orang yang jujur masuk surga, orang yang bohong neraka terbuka baginya. Mana yang ibu pilih, jujur atau bohong? Mau masuk surga atau neraka? Ibu dapat suami ibu banyak masjid ke masjid atau warung ke warung? Ya. Kadang-kadang saya nengok Pak. Kalau nengok wajah-wajah ibu-ibu tu kadang-kadang ibu buat nengok Pak. Kita tengok wajahnya la ilaha illallah. Ada sebagian wajah-wajah kecewa dapat laki. Ada banyak utang.
Nah, udah bersih berangkat dari masjid ke masjid. Yang kedua, kalau bapak dan ibu, sebetulnya dalam hidup ni apa awak cari? Coba ya. Apa awak cari? Apa yang kita cari? Rumah sudah, mobil sudah, Honda sudah, suami sudah, isteri sudah, anak sudah, minantu sudah. Oh, mohon maaf yang punya jabatan sudah. Apa yang kita cari? Coba. Tuh. Kita hidup ini ingin tenang, ingin aman, ingin damai. Resepnya dalam Isra dan Mi'raj, linuriyahu min ayatina. Allah sudah tengokkan contoh-contoh. Al-amsal bil amsil, misal bil misal, sudah ditengokkan Allah Ta'ala. Ingin bahagia, ikut surga ditengokkan oleh Allah kepada baginda Rasul. Oh, jadi orang susah, ini neraka, contoh ditengokkan oleh Allah kepada baginda Rasul. Bu, Isra dan Mi'raj adalah penguatan iman. Iman tidak tampak pemuda remaja. Iman tak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Mana contoh? Masito. Ibu kenal Masito? Kenal Masito? Di mana rumahnya? Oh, jauh. Masito hidup di rumah Fir'aun. Masito pembantu Fir'aun. Masito tidak mengikut Fir'aun. Coba bayangkan imannya. Masito, memang ada Tuhan selain pada saya? Iya. Kalau gitu kamu menentang saya? Iya. Kamu saya bunuh? Silakan. Suamimu saya bunuh? Silakan. Anakmu saya bunuh? Silakan. Oi, dicela kanca godang de Fir'aun. Ibu tahu kanca, Bu? Regu A, regu B, regu C. Regu A, apa beda kanca dengan kuali? Apa? Bagus, cakep. Kalau kuali batalingo, kalau kanca indak batali. Tapi kanca orang Mesir tak sama godang dengan kanca wasiko. Kanca wasiko, kambiang agak 5 ikut tamu, kau bujang siko. Tapi kalau kanca orang Mesir tu, kalau awak badan macam ni kau, 25 orang tamu dalam. Saya dah nengok. Hai. Di Mekah itu, kalau pergi haji, satu kloter kelompok penerbangan, itu sampai atui 50. Satu muasasa di Mekah itu, membawa jemaah 10 kloter. Berarti sampai atui 50, dikali 10 kloter, sama dengan sampai ibu, socik dan kancanya, Pak. Socik kancanya dan tengoknya buat gulai concang itu. Entah concang kambing, entah sapi, entah unta. Mungkin unta tak unta mahal. Iya. Pengacaunya lah, biar 3 meter panjang itu. Leh paham? Dibuat ayu di dalam campur maminya. Mendidih. Gimana masih tahu? Masih mengaku ada Tuhan selain pada saya? Iya, Ahad. Allah itu satu. Kamu tidak Tuhan, hai Fir'aun. Merah pada muka Fir'aun. Akhirnya dipanggil Al-Gojo. Hei Al-Gojo, sini. Masukkan suaminya dalam kancah. Didorong masuk dalam kancah. Mengelupas kulit dengan daging. Meneteskan air mata Masito. Karena yang meninggal itu suami, belahan jiwa, belahan jantung. Untuk badan musyawarah dan berbagai rasa. Nangis Masito. Bu. Ibu kalau meninggal, laki ibu lain menangis, Bu. Lengangan dapat danya. Padahal awak jahat kayaknya. Ibu ni perhatian kasih sayangnya mendalam, Pak. Jahat pun suami mati, lakinya hanya nangisnya, Pak. Nangis pula elok awak contoh kau saya elok pandai malulung-lulung boleh. Dah, meninggal suami gimana masih tak? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Saya tak takut. Dicemplung lagi anaknya, merenggut nyawa, tambah tetesan air mata. Bagaimana masih tak?
masih to lantang jawab, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Dan ni tak takut dah, tak gentar dah wahai Firaun. Lebih bagus saya mati bawa iman daripada hidup dalam keadaan kafir. Lebih faham no? Lebih faham? Tu. Lebih bagus mati bawa iman daripada hidup dalam keadaan kafir. Contoh itu perempuan. Makanya dalam ayat Allah sampaikan tadi, ketika Rasulullah berangkat, subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Terbangun oleh Rasulullah semerbak. Jibril, iya. Tadi belakang tu terbawa oleh semerbak. Baunya bukan main. Harum. Ada apa tu, hai Jibril? Oh, betul kamu tercium tadi? Iya. Sekencang tu perjalanan kita? Iya. Jadi kenderaan Rasulullah itu yang dibacakan anak kita tadi itu Bapak Ibu, buruk itu dalam surah Al-Quran dalam Al-Baqarah, yakadul barqu, seperti kilat yang menjambar. Kilat mata awak menghijau, kecepatan kilat 1000 kali itu, dan kenderaan Rasulullah 1000 cepatnya dari kilat. Mau bayang dah pada. Aduh takut nah. Itu makanya jangan mengango jo tengok. Nah, terbau semerbak. Coba bayang saja Nabi Musa, Fir'aun tu Nabi Musa, zaman Nabi Musa, kemudian Nabi Harun, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Isa, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa waktu tahun tu harum pusara masih tahu bukan main. Awak mati soalnya kena awun kubu awak ke? Ha? Mati je lampu yang ke makiak dalam rumah dah. Bang, cepat bang, gelap bang. Ni dah. Laki dah kayak itu je nya. Anak laki macam cara aman ya ni. Iman. Ikon dah suntik Covid dan dah dibayi bawe dah mengenggek mula. Tak dapat tidak suntik jadinya. Di kampung saya si kau ada je macam tu, nak dapat suntik dah, nak bayi bawe. Ada je. Dah. Bapak dan Ibu. Yang ketiga, ingin tenang, ingin aman, ingin damai. Isra' dan Mi'raj. Maka Nabi Muhammad di kala Mi'raj naik ke atas langit, itu nak langsung ke atas langit dapat. Singgah sangit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Basuh je arwah Nabi Adam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa kabar kawan? Aman atau tidak? Damai atau tidak? Kenapa Rasulullah singgah? Sebab seluruh Nabi dan Rasul itu saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Imam seluruh Nabi, imam seluruh Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul awwalin wa sayyidul akhirin. Nabi Muhammad adalah Nabi yang pertama dan Nabi yang terakhir. Oh salah Ustaz. Nabi pertama Nabi Adam. Betul dalam bentuk zahir. Tapi dalam hakikat Nabi Muhammad awal dalam ciptaan, akhir dalam bentuk kesudahan. Belum ada sorga, belum ada neraka, belum ada malaikat, belum ada jin, belum ada Nabi Adam, belum ada bumi ini. Nabi Muhammad sudah ada. Itu sebut nurun ala nurin. Nah, kenapa Rasulullah mampir langit 1, 2 dan 3? Nabi Muhammad mengajarkan akan awak Bapak dan Ibu, alun awak sampai ibadat kepada Ta'ala, sambung silaturahim awak jua awak dulu. Oh ke Mekah saya tiap tahun, umrah tiap bulan, ke masjid 5 waktu tak pernah lumpang, tahajud, zuhar segala macam saya buat. Tapi tak boleh elok je orang dah. Nilai amal ibadat contoh telur ayam direbus. Begitu matang dibuka, kusung aja isi di dalamnya Pak. Tegur siapa? Macam anggota dewan, kalau ingin sudah menjadi ronde kado, banyak silaturahim. Ya pilih awak di uang. Kepala desa, anu kepala desa awak, no? Tuhan ya, kepala dewan. Ingin tak pilih di uang bentuk-bentuk acara datang tawi. Kalau tak orang tak ni oleh. Ada di kampung saya kepala desa ti acara diundang tak datang. Hanya nak menjadi jo. Gimana acara itu kan jabatan politik itu.
Orang suka kalau ada silaturahim. Kalau masalah beri-memberi nantilah dulu. Betul atau tidak? Tetapi kalau makin banyak kita silaturahim, makin mudah urusan, makin murah rezeki. Itu disebut tenang pikiran, enak perasaan. Biarlah awak bu, asalnya disapo di uang. Biarlah musikin awak tapi dihargai di uang. Apa guna awak ancak tapi dicibiu di uang. Bu, cibir tu ibu tahu cibir? Pernah ibu dicibir orang? Yang selalu mencibir kita tu apa pak? Ah, itu bau. Makanya hehehe, tanya sama anggota dewan kita ini, itu dekat kampungnya ada kebun binatang. Mau masuk puasa ni, mau selebaran, itu uang tak janguk-menjanguk umat kauman dengan pak demo, mak-makcik segala macam. Tak. Kemana mereka itu? Mukanya gerase, buka mobil, masuk air minum, masuk kuih, masuk magic jar, bawa nasi, bawa sandal, bawa sambal segala macam. Berangkat. Kemana? Ada ke Stanom, Danau Buatan, ke Alam Mayang, ada ke Mall SKA, ada kebun binatang. Tanyalah. Atang ulim itu. Apa masuk ke dalam bayar pak, dewasa 5.000, anak-anak 3.000. Nengok bau bayu pak. Coba 7 meter lebih kurang masuk ke dalam, tengok ada bau. Begitu awak mandang ke bau langsung cibiu. Iya, cubalah. Ayah lewat dari kebun, lewat dekat monyet mencibir. Mak pulang dari pasar, lewat dekat monyet mencibir. Kawan-kawan saya pulang dari sekolah, dari kuliah, lewat dekat monyet mencibir. Oh, kami ini anggota dewan pulang dari kantor, lewat dekat monyet mencibir. Sedangkan pengantin lewat dicibir juga. Kalau pengantin kini itu lewat apa namanya kok menggayanya. Kelewatan, Pak. 2 jam 3 jam salonnya aja dalam kamar tu. Dulu duduk sana kerja. Kalau kini tak menyelontang tu pak. Paling kurang bodak 3 macam sari ayu apa ni. Tolu tu pas cana tu kelelek aja lah. Saya tengok amak-amak yang lama-lama, saya tengok amak-amak manis bentuknya kan. Kenapa nya bodaknya cik pakai bodak pipa nama rompek alah. Iya. Ini nak berlebihan. Jadi bapak dan ibu silaturahim. Ingin sukses, ingin tenang, ingin aman silaturahim. Murah rezeki silaturahim. Berkah hidup silaturahim. Kampung ini penuh dengan nikmat dan rahmat silaturahim. Janji Allah. Walau anna lal qura amanu wa taqaw la fatana alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika penduduk kampung itu imannya kokoh, bertakwa kepada Allah. Isi dari takwa antara lain silaturahim, elok tegur sapa dengan orang. Buatkanlah kedamaian. Cakap yang keluar tu menyejukkan, cakap yang keluar tu menyenangkan. Cuma Menteri Agama wak kini cakap yang keluar menyakitkan. Mulai kan. Jangankan orang intelektual, anak kocok-kocok yang bongak-bongak kau tontu dia. Betul atau tidak? Menteri Agama dulu, ini indaklah celana jingkrang lah yang dibahas. Masa celana jingkrang seorang menteri sebanyak-banyak itu masalah di dalam agama kau? Pun tak ada masalah. Orang bapak dan ibu nak pakai celana jingkrang silakan. Tak dalam kayak saya ni silakan. Yang susah pak ndak amu pakai selawau tu nak payah aja. Kita kasih dibuang juga. Kalau sempatnya kayak gitu masuk ke kantor dewan, tunggang langgang lari boleh. Ndak orang tu lari dia anggota dewan tu lari tunggang langgang tu. Nah, coba kiai berpidato, buya sedang ceramah, ada anak muda pakai celana pendek, langsung datang dia diinjaknya meja Pak Iyai itu. Datang anak muda langsung aja jalan dari luar itu langsung tegak berdiri kayak gini langsung naik kakinya satu, diinjaknya meja Pak Iyai. Masya Allah, hancur-hancuran sekarang. Oh, daerah India sekarang, jangan ditanya. Umat Islam dan dibantai, diinjak-injak kepalanya. Berperang pak. Awak hendak
ingin wak tonang, ingin aman, silaturahim awak jawa. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Surah Hujurat ayat yang ke-13. Allah ciptakan awak laki-laki dan perempuan. Siko bersuku berbangsa, ada Jawa, ada Medan, ada Minang, ada Melayu, ada Aceh dan sebagainya. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Bu. Anak mau sunat Rasul, tenda tak ada, kursi tak ada. Karena kita akur dalam masyarakat. Tak perlu kita jemput orang yang ngantar, orang yang pasang. Tapi kalau tak elok-elok, jangankan orang lain. Awak badi adik je, Pak. Jangan meminta minjam tak dapat dah, Pak. Mas, nge, Pak Dek, nge, pinjam cangkul yang kemarin ya. Oh, tak ada lagi, dah patah ni. Lah patah. Padahal cabaknya dah tergantung je, dah pucuk ikut. Kenapa? Kemarin dia pinjam, tak dicuci, tak dibalikkan. Tentu sakit hati kawan. Minjamnya pandai balik, dah umur. Itu orang kampung saya, itu kalau sini saya rasa parah dari itu lagi, Pak. Kan banyak itu anggota dewan dikasih mobil, lah habis jabatan, nak mau maginya pakainya tahu ini. So, kalau apa namanya saudaraku jangan dibuat kayak gitu, tidak terhormat itu, tidak terhormat. Kapanpun lo besok diserahkan, malam ini dicuci, diservis, antarkan dengan baik, tenang orang. Bu, piring orang dipinjam, mau cuci malam kau sebagai diantar. Padahal batasnya belum habis lagi itu. Itu yang hebat. Iko naklah seminggu, tak balik-balik lah. 2 minggu tak balik-balik. Lagi balik yang pocah pula 7, dah mau ganti. Allah. Tapi kalau orang cowok, Pak, hebatnya luar biasa. Apa nak antar piring awak tu ya? Kalau nak kan bayi si piringnya baliknya, Pak, tak mau mantau tu. Tuan Jawa tu. Hebat orang Jawa tu. Makanya kalau awak bertetangga dengan orang Jawa, aman ini awak, tonang. Ada orang Jawa iki? Nggih, matur suwun ya. Nah, yang Pak de kata dan orang Jawa nama Kariman. Kariman tu nama orang Jawa, Pak. Badan kulit itu hitam tanggung lah. Dia tak apa-apa. Dulu waktu saya pergi ke Jawa tahun 95 Pak pergi Jawa. Ada acara dididik selama 3 bulan lamanya. Mahal harga dan sampai di Jawa. Begitu keluar di Cengkaring itu, Mas, mana Mas? Biar saya antar ya Mas. Mas tahu bau dia uang, Pak. Mahal tiap meru, Pak. Berapa sekilo tu? Balik tahun 2006 nya nampak tiba di Bandara Subang 3, amruk langsung aku dia. Amruk nak modal langsung. Mana cu, mereka nak tahu nya. Nak panggil Mas je lah. Ingin tenang, ingin aman, silaturahim, akur dengan kita. Ada ini contoh, tengok sini. Ini masjid kita, rumahnya dekat dengan masjid, tetangga dengan kita. Tapi yang pergi solat pergi ke musola sana, pergi ke masjid sana. Pada masjid dekat rumahnya ada. Itu di kampung saya ada, tetangga saya ada kayak begitu. Kenapa Ustaz? Kok solat pergi ke sana, kok solat ke sini? Masjid dekat rumahnya ada. Indak belok-elok juang dong. Apa? Oh, ndak asal ke sana. Sah. Boleh ke musola? Boleh. Tapi hukumnya sunat. Yang wajib silaturahim. Faham tak? Makanya awak dalam kampung, awak organisasi, awak berjamaah. Biarlah uang menghasut awak, asajan awak menghasut. Biarlah uang menggunjing awak, asajan awak menggunjing. Biarlah anjing menggigit awak, asajan awak menggigit. Karena di sana terbitnya komplit, Pak. Indonesia, Bapak Ibu, baca sejarah wahai pemuda remaja yang kuliah, baca sejarah sampai hari ini. Kenapa Indonesia tidak maju-maju? Padahal Indonesia ni kaya, bukan main. Semuanya kita kaya, di atas harta, di bawah harta, kaya. Tapi tidak kayo-kayo saat karena Indonesia selalu adu domba.
Zaman Belanda diadu. Tak sanggup Belanda menembak wang awak, dicari orang awak, ma'adu awak juawak. Habis Belanda, tiba Jepang. Tak sanggup dia orang Jepang menembak wang awak. Wang awak kau banyak ilmu, tauhidnya bukan main. La ilaha illallah. Nak silik gayung, nak silik tapak apa silakan tapak suci. Ada sodo. Diadu wang awak semua awak silik basilik. Wang awaknya tepuk tangannya. Itulah. Oh, tahun 1965 G30 SPKI diadu jenderal sama jenderal, tentara dengan tentara, rakyat jelata dengan rakyat jelata, awak jo awak je diadu. Iya tu nak. Reformasi 97, reformasi. Berapa banyaknya pemuda dan remaja awak mahasiswa bergelimpangan mati di Semanggi demi mencarikan kebenaran. Reformasi di kala itu. Awak juga diadu. Sudah itu diadu tentara dengan polisi. Tentara dibakaunya markas iko, dan polisi dibakau lo naniko. Tembak menembak, ya awak juga baru. Habis itu diadu antara rakyat dengan pengusaha. Pengusaha mengambil tanah rakyat. Mana untuk kami, mana untuk kami, mana untuk kami. Habis tanah rakyat bacokak pula rakyat dengan pengusaha. Habis itu pengusaha dengan pemerintah. Habis itu kini diadu pemerintah dengan ulama. Awak jawab iya tu nak? Maka pemuda remaja rezim sekarang mencari membunuh 1000 ulama. Sudah banyak buya awak yang meninggal pak. Dengan berbagai gaya, yang ditembak di tompek, yang ditikam menjadi imam, tikam dari belakang, adonan di bayi ube, ayai kau sakit, tambah sakit, tak tolong ngejok jiun. Mati. Maka pemuda remaja, tolong diawasi ustaz dan imam kita di kampung halaman. Tak tahu kita musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Kita tak tahu, tolong hati-hati. Saya sebetulnya bapak dan ibu kalau naklah kewajiban dakwahnya, nak istirahat nama bapak tengok keadaan kini kok. Nak istirahat, boleh yayang dan sakit. Tanya tu nak kopiah, benar nak kopiah putih tu kan udo dia kan, guru dia lo di pesantren sampai kini. Tanyalah, tadi pulang, iko kami lah putar-putar kok pak. Dari Teluk Kuantan langsung ke Sejunjung, langsung ke Jambi, langsung ke Damasraya, langsung lagi ke Lubuk Jambi, masuk ke dalam jauh bukan main. Setelah itu langsung pula ke Pekanbaru, sudah tu langsung pula ke malam tadi di Ujung Batu. Malam kayak gini subuhnya tabligh akbar sampai meludak, orang meludak subuh pak. Tak kayak malam kayak gini, malamnya memeludak, subuhnya memeludak sampai duduk di depan ini. Dagu je tak sampang sih kau. Ya begitu orang haus dengan dakwah pak. Pemuda remaja yang membuat apa semuanya acara tu pemuda. Cari ekonomi, cari uang, cari kayak gini, cari sana minta sini minta itu. Buat dopres pakai hadiah. Malam ini ke sini. Malam besok insya-Allah di Solo Selatan. 10 jam jaraknya dari Pekanbaru tu kalau berkendaraan 10 jam pak. Coba 10 jam. Mau mana kami lewat pak? Biasa tidak lewat di Bukit Tinggi, langsung ke Padang Panjang, langsung ke Solo Kota, langsung tembus. Oh terlalu lama 15 jam. Lewat aja di Damasraya langsung ke Rumbai apa maaf? Langsung nanti ke dalam lewat perusahaan. 10 jam. Coba bayangkan demi umat. Bapak Ibu. Makanya Bapak dan Ibu berjuang berdakwah itu bukan gampang. Susah. Imam juga berdakwah, ustaz di kampung berdakwah, ibu-ibu juga berdakwah. Ibu aja ditantang oleh orang. Ibu wirid biasa sini di masjid ini. Ajak kawan-kawan, kata ibu, "Bu, ya kita wirid ya, kita ramai-ramai." Kata kawan tu, "Dulu lah ni anak-anak tak ada di rumah kawannya." Sabar jo, besok diajak, "Bu, ya kita wirid ya, kita maulid Nabi." Dulu lah Bu, ni papa anak-anak berpulang dari Batam. Aduh, dia alasannya. Besok diajak, "Bu, kita wirid ya. Dulu lah ni mertua saya datang dari kampung." Besok aja lah wirid. "Bu, kita wirid, Bu. Kita mau masuk Ramadan, nutup wirid, makan bersama." Ayolah. Kalau kau makan tu, yang ditanya. Bawa anak batigo, rantang bola tang rumah tigo dan. Lobo kapowi nomor. Itu tantangan ibu. Oh pengurus masjid. Oh bapak ibu masyarakat, yuk kita ke masjid. Macam-macam cemooh orang.
Khutbah hari Jumaat. Bang, yuk kita Jumaat ya. Tak patutlah kita tak Jumaat. Yuk kita berangkat ke sana lah. Siapa khatib hari ini? Oh, si Anu. Kalau kan si Anu, khatib biaran tak baju Jumaat. Ada saya ikut ilmu dia. Ada saya ikut ilmu dia. Syama'ahnya luar biasa. Inyo jangan khatib lah. Oh, bang je nama sajid tak pernah sekali je dah. Hanya pandai cemooh tu. Besok dalam Ramadan, bang, yuk kita solat tarawih. Siapa imam si Anu? Tak. Kalau inyo imam tak. Nak topik bacaan, nak topik makhat riruk je. Macam-macam lah, Pak. Pak RT, Pak RW, Bapak Ibu, yuk kita gotong royong, Pak RW, yuk kita musyawarah. Tak juga masyarakat datang. Dakwah itu, semuanya tu dakwah itu. Jadi cemooh itu nak kini aja sejak dulu. Nabi Muhammad apa yang nak diapain? Pulang Rasulullah dari Mi'raj itu bawa obat. Katanya, masyarakat Mekah, jangan berantem lagi. Saya ni diberi Allah obat supaya tenang hidup kita, aman hidup kita. Namanya obat cap solat. Siapa yang meminum tenang pikiran, aman perasaan, persoalan selesai. Oh, dicemooh dia pula. Muhammad, dukun mana lah minta ubek? Dari mana lah sihirnya datang? Macam-macam lah. Tak sekarang aja orang cemooh, sejak dulu dah ada. Lagi faham tu nak? Nah, jadi Bapak Ibu, makanya obat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, obat cap solat, sampai ke Mekah, sampai ke Indonesia, sampai ke Riau, sampai ke Kabupaten Siak, sampai ke Sialang, sampai ke Pinang Sabatang ya. Timur dan barat terserahlah. Tengok tadi Pinang dah ada tengok tadi. Adanya Sabatang. Memang Sabatangnya. Setidaknya besok Pinang Sabatang tu tiap rumah tu ada Pinang Sabatang gitu. Siapa yang tak ada Pinang Sabatang dah di rumahnya dah datang Pak RW Pak RT bawa anak Pinang tanam. Ya namanya ini tak butang nama awak dah. Ini kan namanya Halimahnya, tapi mabuk aja. Namanya Rashid, tapi tak apa tak ada mana entahlah. Dah, sampai obat itu ke kampung awak, dikasih oleh Pak Wali, dikasih oleh Pak RW, Pak RT, Pak RK ke kampung sampai rumah ke rumah. Sayang obat cap solat ni tak semua yang meminum. Ada berlima semua bodoh semayang 3 indah. Ada bertujuh semua bodoh semayang 5 indah. Ada 9 semua bodoh semayang 7 indah. Ada kadang berompek semua haram seorang juga. Dan herannya kadang tengok orang kampung semayang indah, wirid indah, yasinan indah, gotong royong indah, rapat indah, santun anak yatim indah, mati nak masuk surga le dong. Coba. Orang yang solat Bapak Ibu patuh. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul wa ulil amri minkum. Salah satu mentaati Allah, aqimus solat, dirikan solat. Uang sumayang itu lunak hatinya, lembut pikirannya, tutur katanya bermakna dan hikmah. Ustaz, si anu tu rajin solat tiap waktu ke masjid, tapi muncung busuk Ustaz. Sakit hati awak dia nyaw cakap. Tak bau bab puangai. Makanya ada orang kampung kadang, hei, cuma aja si anu tu pergi berwiridnya kau. Ya rajin berwirid, rajin ke masjid semayang, tapi nyoba cokak je lagi begini. Apa kak? Tidak boleh elok jemin tu dong. Kalau kampung enggak ya macam itu dia. Siko macam tu je. Aliran sungai Kasika. Sungai Kampar tu tembusnya ke Sungai Siak. Kan iya dia. Jadi kalau kau kita bakal ada sih kau. Itulah. Ada orang bilang itu cuma aja ya solat siano tu, wirid rajin ke masjid tiap 5 waktu, tidak pernah lupa. Tapi tidak boleh elok jemin tu. Nah, kalau ada orang solat perangai tidak berubah, tingkah laku tidak berubah, sifat tidak berubah, berarti solat tidak masuk ke dalam dah. Ngeliliang aja basawaannya. Ini kandang ayam. Kemudian ada munsang di dalam. Ayam nak masuk ke dalam. Mengeliliang tiba di pintu nak masuk. Kata munsang, kau mai dan cobian kau. Kau mai. Dan kunyah.
Lai le ayam go balik. Ngelilang lah sonjo ai nak masuk kamai. Dan cobian go. Lai le balik. Akhirnya ayam tak masuk ke dalam kandang. Dia disebabkan ada munsang di dalam. Yang namanya solat tak masuk ke dalam. Baca Al-Quran tak masuk. Jemaah tak masuk. Puasa tak masuk. Tak masuk ke dalam. Kenapa tak masuk Ustaz? Dalam kau banyak munsang. Indonesia disikoti munsang godang-godang. Apa nama munsang Ustaz? Sombong, angku, congkak, iriati, dongki, pitona, adu domba. Itu tak nampak dah Pak, tapi nawa dalam kau. Iya tu tak? Uang awak tak ketik sombong dah cu. Dapat berumah contoh kau pintu godang. Tuan jalan, abo ondo almari ke pintu godang. Ia nampak di uang. Padahal almari nama boleh tu kredit je sombong ni. La ilaha illallah. Pergi kondangan, turun dari Honda, turun dari mobil, pakai cincin 1,5 emas, jalan 60 meter ke tempat pesta. Tak contoh kau tangan melantik-lantik. Nak doang nengok duduk contoh kau sambil ngumbat pisang. Kajak-kajak cucuk lebang hidung. Tuan tino-tino di kampung dia yang siko parah pun itu. Apa lah yang disombongkan? Kalau di tempat lain Bapak dan Ibu, makanya linuriyahu min ayatina, Allah tengokkan contoh-contoh yang elok gimana. Rasulullah dipertengokkan, hari ini bertanam, hari ini berbuah, diambil, dipetik, berbuah lagi, dipetik, manis lagi, dipetik, masak langsung. Itu apa artinya Ustaz? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Iko contoh orang berwakaf, berimpak, bersedekah. Kini dikasih, kini juga dibalas Allah Taala. Di Pekanbaru, di tempat yang lain, apalagi kemarin mohon maaf di Taluk Kuantan, hanya satu orang perempuan bangun masjid, gagahnya luar biasa. Di Pekanbaru saya ikut mengukur kiblatnya tu, lurus ini lurus ke sini tu begini, saya ikut sampai selesai sehingga diberi namanya Fatimah, Masjid Fatimah untuk ibundanya yang mulia. Begitu sekarang, nak ada simpan-simpan ome kini lepas. Awak ada ketek-ketek tu sombong, ketek-ketek ni lowe lubang hidung. Awak jangan ancak, awak jangan hebat, awak jangan cak dia. Belum seberapa. Oh, ada yang bikin masjid sekeluarga. Ada yang hebat anak muda. Tanya sama kawan saya ini, YouTuber, tanya. Ada anak muda 2 orang, dia ndak penjabat, dia ndak orang kaya, dia hanya kerjanya buruh, tukang biasa Pak. Tukang, anak muda 2, bangun masjid lebih besar dari ini. Mohon maaf kalau boleh kita bandingkan, lebih cantik dari anak muda Pak. Diketawakan orang, dicemoohkan orang. Dia yang plaster, dia yang pasang ini, dia pasang itu. Dibantu, alhamdulillah. Tak dibantu, tak apa-apa. Begitu perjuangan anak muda. Anak muda kita di sini buat apa Ustaz? Bagaimana? Oh, kamar apa MCK-nya tak bagus, cari orang kaya. Kawan perlu mulai hari ini, saya MCK saya sendiri, saya sekeluarga, saya tidak Ustaz untuk menambahkan amal ibadat yang akan datang, tenang fikiran, enak perasaan, masalah selesai, dibantu Allah Ta'ala. Coba saya guru ngaji akan saya bayar semuanya. Kan enak itu. Kalau dipanggil lah saya oleh Pak Bupati, oleh Pak Bupati. Siapa so nama Pak Bupati awak? Pak Alfendri. Dulu kan waktu calon itu kan saya itu diundang tuh waktu acara Persatuan Kampar itu di aula itu saya diundang. Nah, sejak sudah siap doa menjadi dia bupati. Allah ni undang awak ini. Itulah penyakit penjabat dia jangan tu dia. Ini kawan anggota dewan so jangan tu nah. Diundang je lah kawan-kawan. Kau sekali sebulan jadi jo sambil wirid Yasin. Kan itu kan, boleh Yasin agak 10. Saya tanya apa dia Yasin ni baik di kami ni Pak, esok kena. Kalau kan kamati lah ya, baca Yasin ni. Nyawa awak kadang-kadang apa nak dibaik tak salah jo, dibaik salah jo, tak dibaik salah jo. Tu dia orang awak kau kaya curiga orang, jadi awak adu domba dia orang, ancak awak cemburu orang, buruk awak caci dia orang, miskin awak dicaci, dijual dia orang. Tu apa tu Ustaz? Mati awak sonang uang. Tu dia. Coba anak muda remaja mau masuk Ramadan, besok diplaningkan. Ramadan besok akan diadakan musabaqah memperingati nuzul Quran. Hadiahnya anak-anak sepeda, remaja hadiahnya Honda, dewasa hadiahnya 40 sampai 60, hadiahnya umroh. Kan normal itu. Kau mak kau ikut suruh. A'udzu billahi minaz
asyaitonir rajim. Tak peduli wang batu kau wang menganggo lah. Tak peduli nyo pede bosoinyo kan dapat juara umroh. Bismillah ya. Ya macam itu. Walaina auzubillahi minasyaitonir rajim. Agak bagus, tapi tak peduli. Dia tak bilang paling-paling lewat Pak Wali itu. Allah, Allah, Allah. Ya nampak kebesaran agama. Jam buku ke buku je hadiah, jam piti ke piti nampak tak kalimat materialisnya awak. Cobalah. Saya kalau dipanggil Pak Bupati itu, Kariman. Ya Pak Bupati. Di kau tu kan sudah jadi doktor itu S3, betul. Sekarang ada pekerjaan 5 ni, mana nak kau suka, mana nak kau pilih, pilihlah. Nak jadi dosen, tak jadi kepala sekolah SMA, nak jadi kepala SMP, guru TK atau guru mengaji. Kalau boleh saya pilih Pak, saya mau guru TK lagi Pak. Tak jadi dosen. Kalau dah jadi dosen, payah. Banyak baca buku, banyak referensi, banyak karya ilmiah, pertanyaan yang ditambahkan oleh mahasiswa kadang-kadang yang tidak-tidak. Saya pilih anak TK, enak ngajar TK lagi Bapak Ibu. Masuk jam 8, pulang jam 10, 2 jamnya Pak. Modal cuma 1, balonku ada 5. Meletus pulang lagi Pak. Jam 9 naik cari incing namanya tu. Yuk anak-anak, sebelum kita istirahat, kita makan kue ya. Ya Bu Guru, buka kuenya, buka kuenya. Anak-anak tu kan bawa kue tu. Keluar pula 2 orang guru dari kantor bawa piring. Buka kuenya, buka. Dia piring aja bawanya. Oi, itulah. Penuh piringnya. Yuk anak-anak, kita makan. Sebelum makan, mari kita baca doa. Doa hari ini dipimpin kawan kita si Alek. Allahumma balik lana fima loja'tanan. Kowi konyang. Kain 3 setel setahun. Gaji 1.500.000. Tapi kalau ngaji di surau, togang wekjio kau wak. Wekjio lah tahu tu wekjionya. Tegang orang lehernya. Hei, jangan heboh. Tak saya Pak. Siapa? Ini dia cubit-cubit. Abang cubit. Indahnya cubit dia hantam. Dan apa yang hantam? Indah dia hantam. Ini dia tegang. Apa yang tegang? Nabi doa. Anak pandai ngaji. Anak pandai azan. Anak pandai baca doa. Solat jenazah pandai. Macam pandainya anak. Gaji guru 150.000 sebulan ya Pak. Lah 3 bulan lah nak dibayar dia pengurus dah. Anggota dewan, tolong tangan masih berkuasa. Mulut masih bisa berbicara. Tampaikan seluruh gaji guru-guru itu. Mari kita tapkan. Tap. 1 orang guru 1 juta. Kan enak itu. Iko kadang-kadang lain dibantu 500, 250. 3 bulan lah, 7 bulan lah hilang pula. Entah loi di au, entah banyang, entah apa nama lain. Itu nak di topik kami. Kalau siap kau masuk pagar pada itu. Nani yo nani nak. Boleh kita berharap, boleh. Saya mohon maaf nih, kita pesantren kita ada. Saya tidak ada. Dengan Pak Gubernur, alhamdulillah akrab sejak dulunya. Siapapun gubernur. Mulai dulu Pak Saleh Yazid, sampai Pak Rusli Zainal, sampai pula pergantian sementara dulu Pak Wan Abu Bakar. Akrab saya. Dengan kepala biro-biro itu, akrab saya. Keuangan kan dia, biro kesra kan dia, yang lumbung piti. Akrab saya. Anggota dewan, biar provinsi, kabupaten, kota, akrab saya. Tapi saya sampai hari ini tidak pernah merengek-rengek. Itu Pak Gubernur kita itu. Awal jadi bupati, kampanye di Maridan. Saya masih ingat itu. Pertama untuk jadi bupati. Saya diundang. Tidak apa-apa, saat datang saya. Tapi saya tidak merengek-rengek. Yang kedua juga begitu. Bupati lain juga begitu. Akrab saya, tapi tidak pernah merengek-rengek. Sampai-sampai sekolah kita sampai hari ini Pak Dewan. Itu perai uang SPP tak bayar. Sanawiyah aliyah, jumlah santri 555 orang. Perai gratis, nak bayar. Saya membantu pemerintah, karena pemerintah banyak utangnya Pak. Kita, wakil kita.
Anggota dewan itu bukan penjabat, wakil awak. Awak ndak sompat, awak beladang, awak ke sawah, awak ke apa namanya dok karet, awak kita ke sawit segala macam, ada yang mancing, ada yang dagang, ada wakil kita. Wakil inilah, makanya wakil je lolok je di kantor tu. Ndak saya ndak apa ni, karena ndak dianggap orang lain. Kalau abang saya, kalau adik saya, kalau kawan saya mengingatkan, kalau ndak siapa lagi mengingatkan. Ibadat itu Pak anggota dewan luar biasa. Bapak Ibu, anggota dewan itu namanya parlemen, parle itu apa? Yang pandai bicara. Makanya kalau anggota dewan lolo, itu jawabannya. Atau tanda tangan, gaji itu tanda dapat. Makanya ada sebagian anggota dewan berani dia berperang mulut, berani dia balikkan meja asal untuk masyarakatnya dapat begitu. Itu namanya parlemen itu. Yang pandai bicara. Tapi sekolah cara ono je Ustaz. Beliau tu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada tompiknya nyoba cerita. Lain jelas tu nak. Buat je lah proposal yang awak tahu je. Lainnya nak ada proposal kan tentu dah inyo malah dapat. Awak 10 sak semen, awak 1 sak semen sebulan, inyo 10 sak melah kan ya. Suai? Mak apa nolak anak matu ibu 10 sak dunia koma sekian. Kan ya sekali proyek tanda tangan itu lobby boleh itu leh. Bapak Ibu, itu yang disebut silaturahim. Inyo silaturahim ke awak, awak silaturahim ke inyo. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, buat planning. Pengurus mau diapakan Ramadan tahun ini? Tokoh agama mau diapakan Ramadan tahun ini? Ada ndak yang bangun sahur? Jam berapa mulai? Jam 4 supaya jangan tidak sempat sahur. Kalau ndak sahur berarti kita ndak dapat ibadah. Bukan tak puasanya Pak, bukan tak puasanya, tak dapat ibadah karena makan sahur itu ibadah. Ndak mau makan telan airnya ibadah, meminum air waktu sahur ibadah. Yang bilang sahur dengan santun, mungkin pakai alat rebana, pakai alat tradisi nasional, terserahlah, itu adalah ibadah. Buat jadi ramai. Rumah kita yang dilalui oleh masyarakat, bapak dan ibu tidak ada lampunya, pasanglah di sini 1 bola di situ. Itu ibadah. Bapak Ibu pemuda remaja yang terhormat, terakhir, Rasulullah tidak luput dari doa. Membuat kita tenang pikiran, enak perasaan, segala persoalan tercapai, terwujud doa. Ad-du'a mukhul ibadah. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kalian ke ambo. Apa yang kalian minta, saya kasihlah. Apa nak kalian minta? Nak minta ampun, ku kasih ampun. Nak minta rahmat, saya kasih rahmat. Minta rezeki, saya kasih rezeki. Nak minta jodoh, saya kasih jodoh. Cuma anak-anak muda kini Pak Wali banyak ndak seleo babini doh. Itu neneran wa nengok. Ya, yong. Nikahlah di kau kan udah punya kendaraan, udah punya mobil, udah punya punya angkot, udah punya toko, udah punya sawit, punya kebun. Nikahlah kau. Amallah tu, amallah tu ci. Nanti dapat undangan tu. Lah 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan ndak jo dah. Lain lah anak muda kini ndak seleo babini dah Pak. Lain jo awak kau apa cara nak nambah jo awak. Bu, ibu rela nak kalau kami menambah bini? Lima. Nasib awak Pak. Betul itu Bu, betul. Jangan lope biar laki babini jo le Bu. Cukuplah 1. Tu apa cara Ustaz? Tolong layani laki elok-elok. Pulang laki tang kerja sambut juga lah. Ni kau nak laki tanya, Bu, ya mana minum carilah surangnya. Ni mah. Nak sempat bini dan contoh tu dan tinggi enco. Ya, syukurlah lah bini dan tak pernah contoh tu lah 30 tahun berumah tangga. Lul pernah tadi je yang ya bang. Abang wirid ya, aman. Abang wirid tu di Perawang. Copek pulang ya bang. Awak alum pailah semua pulang ni. Kau ada nak contoh tu nak molon di wang, mau nambah soalnya. Bapak dan ibu rekan pemuda remaja yang terhormat, cukup demikian di pas jam 12 kurang 2 jam. Semoga apa yang kami sampaikan bermakna manfaat adanya. Betul apa enggak? Sebelum ditutup ini brosur ya.
brosur pesantren kita tidak jauh dari kampung Pak anggota dewan kita, di ada Kualu Jalan Kubang Raya, kita dekat ke Panam. Tapi masih jalan besar Kubang Raya itu. Tapi bukan di Kubang, dekat ke Panam. Kalau ada yang nak mendaftar ke sana nanti, sila tak apa-apa. Kami bantu satu anak-anak kitabnya gratis. Tak bayar. Nahu, Saraf, Fikih, Tarikh, Tauhid, Akhlak, Al-Quran, Tafsir, Tasawuf sampai tamat saya yang sediakan. Tak bayar. Yang kedua, SPP tak bayar, gratis. Yang ketiga, kalau ada anak tu bagus baca Al-Qurannya Pak Ustaz, bagus tilawahnya, saya kasih biaya siswa. Uang makan saya yang tanggung sampai tamat. Kalau lupa besok Pak Wali tolong ingatkan saya. Mana contohnya Ustaz? Saya umpama anak bapak, anak ibu. Ya Pak Cik saya ni, abang saya ni dianggaplah dia tukang tes lah. Guru Ustaz di sana. Baca nak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dah ada tanda-tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah bagus. Coba ini suara rendah aja nak. Bagus. Coba ini agak tinggi. Bagus, lulus. InsyaAllah uang makan sampai tamat saya yang tanggung. Tapi saya anak bapa, anak ibu. Dites oleh panitia. Oleh pakcik, oleh uang. Baca nak, baca tu. A'udzu billahi minasy-syaithanir rajim. Contoh itu yang membaca. Ambayu. Lai faham nanya? Jadi itu. Jadi Pak Wali, mulailah hari ini bertanam. Ada besok musabaqah, tinggal mengambil anak-anak. Tapi siapa tidak bertanam, jangan mimpi menuai. Tapi siapa yang banyak bertanam, ia akan banyak menuai hasil. Demikian dan terima kasih Bapak Ibu, semoga bermakna manfaat. Silap dan salah mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Amin. Tutup dengan doa. Sebelum doa dibaca, saya ajak kita bersama, kita kirim Fatihah untuk mak ayah awak yang susah dan telah letih membesarkan kita. Bila mak ayah sudah tiada, semoga diampuni dan dilapangkan kubur. Bila mak ayah masih hidup, semoga mak kita sehat walafiat dan dapat juga usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا جنة دار السلام يا مجيب السائلين. اللهم صحي أجسادنا ونور قلوبنا. نور قلوبنا بالإيمان ونور قلوبنا بالإسلام ونور قلوبنا بنور القرآن يا أكرم الأكرمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.